Apakah bisa ikut lebih dari satu jalur SM? Biaya kuliahnya berapa kak? Dan uang pangkalnya berapa? Nah, terus kalau daftar SM UNY apa bisa pakai KIPK? Jadi aku kemarin beberapa bulan lalu pernah email ke kontak PMB UNY dan mereka membalas seperti ini. Halo guys, kembali lagi bareng aku Pat Oliver. Jadi di video kali ini aku akan kembali untuk memberikan informasi kepada kalian tentang seleksi mandiri Universitas Negeri Yogyakarta. Siapa sih yang nggak tahu UNY kan? UNY merupakan salah satu kampus pendidikan terbaik yang ada di Indonesia dan tepatnya berlokasi di Yogyakarta bersebelahan sama UGM. Jadi kalau kalian ke UGM pasti sebelahnya langsung ada UNY itu. Nah, berhubung aku juga kemarin lolos di UNY melalui jalur seleksi mandiri dan aku sebenarnya juga udah sering sih memberikan informasi ini tiap tahunnya kepada teman-teman semua kan. Nah, jadi aku pengen sharing lagi tentang seleksi mandiri UNY tahun 2021, update-nya seperti apa, dan memberikan tips kepada kalian bagaimana supaya kalian bisa optimal lolos di SM UNY tahun ini. Sebelumnya aku memberikan informasinya sekali lagi nih, jadi aku ini pernah berkuliah di UNY, tetapi sekarang bukan menjadi mahasiswa UNY lagi. Tapi karena aku lolos di jalur SM UNY waktu itu, jadi aku coba mau sharing lagi tentang gimana caranya supaya bisa lolos di SM UNY. Oh ya, dan juga aku udah kumpulin beberapa pertanyaan yang kalian sering tanyain mulai dari DM Instagram ataupun komen di kolom komentar. Jadi aku udah coba kumpulin pertanyaan yang bisa aku jawab supaya aku bisa sharing dan nggak perlu dijawab lagi karena aku udah rangkumin di sini. Jadi pastikan kalian untuk tonton video ini sampai habis agar kalian paham dan kalian bisa lolos di SM UNY tahun ini. Oke, langsung kita mulai ke pembahasannya. Nah, jadi SM UNY ini terbagi menjadi ada sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jalur yang bisa kalian ikuti ataupun kalian daftar. Bahkan sebenarnya itu bisa sampai 8 atau 9 jalur. Tetapi mungkin yang di web tertera cuma 8 karena setahu aku juga ada jalur afirmasi dan itu memang ada prosedurnya sendiri, jadi nggak semua orang bisa ikut. Di sini aku ingin membahas 7 jalur mandiri yang ada di seleksi mandiri UNY tahun 2021. Nah, ada apa aja sih itu? Coba kita bahas satu-satu. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada prestasi akademik. SM S1 prestasi akademik ini merupakan seleksi yang menggunakan nilai rapor dan juga prestasi akademik. Nah, kalian yang bisa ikuti adalah angkatan 2019 sampai angkatan 2021, di mana kalian cuman bisa memilih hingga maksimal satu program studi, entah itu di Saintek ataupun di Soshum. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu sendiri sebesar Rp200.000 yang bisa kalian bayarkan di bank-bank yang sudah ditentukan. Dan untuk prosedur pendaftaran sendiri kalian bisa cek langsung di pmbuny.ac.id. Nah, di sini untuk prestasi akademik ini kan karena memang lebih dicondongkan dari nilai rapor kalian, jadi aku sangat menganjurkan ketika kalian merasa nilai rapor kalian cukup baik di akademik, kalian bisa apply di jalur ini ya. Ini inget jalur rapor. So, good luck buat kalian yang ingin mendaftar di SM prestasi akademik. Lalu yang kedua, ada SMS1 prestasi unggul. Nah, dari namanya udah ketahuan ya prestasi unggul ini apa. Nah, ini merupakan jalur yang mengunggulkan prestasi unggul kalian baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misal nih, kalau kalian anak olimpiade, anak LKTI, anak KIR pada waktu SMA, ataupun bahkan kan non-akademik kayak kan anak olahraga, ataupun kalian juga juara dalam bidang non-akademik kayak seni, ataupun keagamaan, ini kalian bisa langsung apply aja di jalur SM prestasi unggul karena di sini tempatnya lah untuk kalian bisa lolos. Persyaratannya sama, lulusan SMA tahun 2019 sampai 2021 boleh mendaftar. Lalu penghargaan ataupun sertifikatnya itu minimal tingkat kabupaten atau kota yang diperoleh saat SMA dan SMK. Jadi ingat ya, sertifikat kalian akademik maupun non-akademik hanya yang saat kalian SMA. Jadi kalau kayak SMP dan sebelumnya itu nggak boleh. Dan untuk pilihannya kan cuma boleh maksimal hingga satu program studi juga, dan biaya pendaftaran juga sama yaitu Rp200.000. Untuk yang ketiga itu ada SM S1 Talent Scouting. Di sini coba aku baca dulu ya pelan-pelan supaya kita lebih mengerti apa ini talent scouting. Nah, jadi kalian yang boleh mendaftar itu lulusan 2019 sampai 2021, dan di sini penting nih, kalian memiliki prestasi non-akademik. Jadi bukan akademik ya, non-akademik peringkat ataupun juara harus 1, juara 2 ataupun juara 3 serendah-rendahnya minimal tingkat kota ataupun kabupaten, di mana dalam lomba atau kejuaraan bidang olahraga, bidang MTQ, bidang penalaran, bidang seni dan bidang minat khusus. Lalu pendaftaran secara online dan biaya pendaftarannya Rp200.000 melalui bank yang sudah ditentukan. Lalu piagam kejuaraan harus mencantumkan nama yang bersangkutan. Jadi di sertifikat itu
harus ada nama kalian ya pastinya. Dan juga jumlah sertifikat yang dapat dimasukkan yaitu 5 buah per kategori. Dan kalian juga nanti akan ada mengikuti ujian wawancara. Nah, jadi itu merupakan SM S1 Talent Scouting. Ini setauku ya, ini kalau nggak salah. Kalau ada yang tahu mungkin bisa dikoreksi ataupun tambahin di kolom komentar bawah. SMS1 Talent Scouting ini merupakan salah satu program unggulan dari si UNY, karena UNY ini kan terkenal dengan prestasi non-akademiknya kayak olahraga ataupun bidang-bidang seni. Nah, jadi kalau kalian lolos di jalur ini, kalian harus mengikuti UKM yang ada di UNY itu sendiri, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau kalian contohnya dari bidang sepak bola, berarti kalian harus ikut berpartisipasi mensupport sepak bola yang ada di UNY kayak gitu. Dan untuk yang keempat yaitu ada USM S1 Prestasi Olahraga Unggul. Nah, ini juga mirip-mirip kayak talent scouting, tapi ini fokus di olahraga. Coba kita bahas bareng-bareng. Ini biaya pendaftarannya lebih mahal lagi, yaitu sebesar Rp350.000, lalu mengunggah hasil tes kesehatan dan piagam prestasi. Jadi akan ada tes kesehatan dan juga piagam prestasinya itu di bidang olahraga. Tapi kalian juga harus mengikuti ujian tulis CBT dan uji kecabangan olahraga. Di sini aku juga kurang tahu ya CBT-nya seperti apa dan juga kecabangan olahraganya seperti apa. Mungkin ada yang tahu juga boleh komen di kolom komentar bawah. Dan membawa surat rekomendasi dari KONI atau Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk prestasi dalam bidang olahraga. Tinggi badan minimal untuk putra 160 cm dan putri 155 cm dan tidak buta warna. Bersedia membela tim UNY dan bersedia tinggal di asrama FIK UNY. Nah, kalau ini sih sebenarnya aku tahu garis besarnya bahwa SM S1 Prestasi Olahraga Unggul ini yang memang dipersiapkan untuk ayah atlet-atlet. Jadi misalkan kalian memang punya passion di bidang atletik dan kalian pengen masuk di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY yang sangat terkenal dengan prestasinya itu, kalian bisa bawa aja surat penghargaan ataupun surat piagam dari KONI, atau kan KONI Organisasi Keolahragaan Indonesia yang menaungi olahraga. Nah, itu kalian bawa aja dan kalian apply di jalur ini karena peluangnya pasti sangat besar karena ini emang spesial untuk atlet-atlet. Dan tadi kalian tahu bahwa harus bersedia membela tim UNY di cabang olahraga yang kalian tekuni dan juga bersedia tinggal di asrama FIK UNY kayak gitu. Dan yang selalu kalian tunggu-tunggu adalah SM S1 CBT kampus dan juga domisili. Jadi UNY juga menerapkan namanya ujian computer based test baik di kampus maupun domisili. Jadi ada yang online, ada juga yang offline. Kalau yang CBT-nya di kampus itu udah kenakan di kampus UNY. Kalau yang kampus domisili itu bisa dilakukan di tempat tinggal ataupun di rumah kita masing-masing. Nah, untuk prosedurnya kalian bisa cek aja di pmbuny.ac.id. Kalian juga lulusan 2019 sampai 2021. Lalu kalian juga maksimal bisa memilih, kalau di sini bisa maksimal 2 program studi untuk kelompok saintek atau soshum. Serta yang memilih prodi olahraga atau seni pastinya melampirkan portofolio keterampilan bidang studinya masing-masing. Biaya pendaftaran Rp200.000. Jadi kalian cuma bisa ikut saintek ataupun soshum dan materi ujiannya sama kayak SBMPTN, ada TPA dan juga TPS. Jadi kalian persiapin aja untuk ujian CBT UNY ini. Yang keenam yaitu ada SM S1 Skor UTBK. Nah, FYI aja nih, jadi inget ya, ini jangan ada yang nanya lagi, please banget jangan ada yang nanya, karena aku kemarin lolos di UNY lewat jalur ini, jalur Skor UTBK ataupun skor SMSBMPTN dulu namanya. Nah, SM Skor UTBK ini otomatis berarti kalian harus mengikuti UTBK tahun 2021 dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Dan kalian bisa memilih hingga maksimal 2 program studi antara saintek dan juga soshum. Nah, prosedur pendaftarannya itu sama aja, kalian bisa cek aja di webnya itu sendiri. Dan tips dari aku sendiri sebenarnya lebih kayak, kalau untuk SM Skor UTBK ini kan kita kayak nggak terlalu tahu ya pesaing kita siapa, nilai kita berapa, dan peluangnya seperti apa. Lebih baik kalian kalau pengen lolos intinya daftar yang realistis, alias daftar yang grade-nya agak rendah dari sesuai prediksi kalian, supaya peluang kalian bisa lebih besar untuk lolos. Tapi kalau kalian lebih fokusnya untuk ilmunya, ilmu pelajarannya, jadi kalian tetap kejar impian kalian di prodi yang kalian inginkan. Jangan dikejar asal lolosnya, tapi yang penting aku pengen di jurusan tersebut. Jadi jangan asal lolos ya, tapi emang peluangnya pasti lebih kecil kayak gitu. Itu untuk yang SM Skor UTBK. Dan yang terakhir yaitu adalah SM S1 Kerjasama. Nah, untuk yang SM S1 Kerjasama ini memang informasinya cukup simpel aja, bahwa ini diselenggarakan oleh UNY dan juga mitranya baik swasta maupun instansi pemerintah, dan kuotanya juga ada masing-masing. Jadi tentatif ya, bisa banyak bisa sedikit, suka-suka mereka lah ya, suka-suka UNY mau terima berapa. Intinya di sini kalau kalian memang
merasa punya kenalan, namanya juga jalur mandiri ya, bisa dikatakan sumber duit juga. Kalau kalian memang pengen masuk UNY dan punya kenalan, entah perusahaan, entah atau mitra-mitra yang bekerja sama dengan UNY, coba kalian cari tahu aja informasinya. Kalian bisa apply di jalur SM kerjasama ini, supaya kalian bisa lolos di UNY tahun 2021 besok. Nah, dan pastinya di sini peserta juga tetap mengikuti CBT sesuai dengan kelompok pilihan prodi yang dipilih, dan tesnya itu bisa diselenggarakan di lokasi mitra kerjasama. Jadi ya udah gitu, intinya ini bener-bener fokus hubungan antara UNY dan juga kemitraan si UNY itu sendiri, baik pemerintahan ataupun pihak swasta. Jadi itu adalah teman-teman informasi terkait dengan seleksi mandiri Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk jadwalnya sendiri itu berbeda-beda dari satu jalur seleksi ke seleksi lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek aja di webnya, karena ini tertera dengan jelas tanggal-tanggalnya. Ada yang sudah buka dan ada yang belum buka. Tapi rata-rata close-nya itu di bulan Juli besok. Jadi kesempatannya cukup besar hingga kalian bisa daftar di bulan Juli akhir nanti juga masih bisa. Tapi ini jangan sampai kelewatan. Dan terakhir mungkin ya, aku coba pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan kepada aku. Jadi ingat ya, jangan tanya lagi kalau udah aku jawab. Tapi kalau kalian masih ada yang belum terjawab, kalian bisa DM Instagramku di @patutoliver, ataupun juga bisa diskusi di kolom komentar yang bawah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah bisa ikut lebih dari satu jalur SM? Jadi ini pertanyaan yang paling sering ya, apakah bisa ikut lebih dari satu jalur seleksi mandiri? Jadi jawabannya adalah bisa. Kamu bisa ikut bahkan semua jalur SM kamu ikutin, itu boleh banget. Mau kamu ikut akademik, unggul, CBT, skor UTBK, kalian boleh ikutin semua. Semakin kalian ikutin semua, semakin besar peluang kalian untuk lolos. Tetapi perlu dipikirkan juga ya dengan biaya yang dikeluarkan, supaya kalian tidak terlalu membuang-buang uang kalian. Kayak gitu. Intinya pilih sesuai dengan porsi kalian masing-masing. Terus ada yang tanya lagi nih, boleh linjur atau enggak? Jawabannya adalah boleh. Kalian anak IPA boleh ke IPS, tapi IPS nggak boleh ke IPA. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja sesuai dengan persyaratan SMA di UNY itu sendiri. Di webnya juga udah ada. Terus, Kak, kalau keterima jalur mandiri nanti dapat UKT tinggi atau tetap menyesuaikan? Untuk UKT ini, kalian otomatis tidak bisa mendapatkan golongan 1 ataupun golongan 2. Tetapi baiknya dari UNY ini, mereka masih bisa memberikan golongan hingga minimal kalian kena golongan 3. Ingat ya, kalian minimal kena golongan 3 hingga maksimal itu kalau di UNY maksimal golongan 7. Jadi kalian kena golongan minimal 3 ataupun golongan 7, dan range-nya itu disesuaikan dengan pendapatan orang tua kalian. Jadi ya, kalian nggak dapat otomatis tinggi, bisa dapat golongan 3, 4, 5, ataupun 6, ataupun hingga 7. Kayak gitu untuk UKT. Biaya kuliahnya berapa, Kak? Dan uang pangkalnya berapa? Nah, untuk biaya kuliahnya berapa itu sesuai dengan fakultas ataupun prodinya apa, dan juga kalian dapat range-nya di golongan berapa. Ini aku cek, itu minimal Rp500.000 untuk golongan 1 sampai golongan 7. Ada yang 5 juta, ada yang 5,6 juta, dan juga ada yang 6,3 juta sekian, kayak gitu. Dan uang pangkalnya berapa? Uang pangkal di UNY ini menarik banget karena kalian bisa pilih mulai dari Rp0, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan bahkan sampai lebih. Dan ada yang nanya juga nih, aku pilih uang pangkal yang berapa nih? Kalau kalian tanya pilih uang pangkal yang berapa, pilihlah sesuai dengan kemampuan kalian. Rp0 bisa, 5 juta bisa, 10 juta, bahkan 20 juta juga boleh. Itu bebas sesuai dengan kemampuan kalian. Ada yang bilang nih, katanya main tinggi-tinggian uang pangkal ya, semakin gede peluangnya akan semakin besar untuk lolos. Jawabannya no. Jawabannya ini benar no ya, karena kenapa? Aku salah satu buktinya bahwa aku yang lolos di Rp0. Dan banyak juga teman-temanku yang lolos di Rp0 ataupun 5 juta rupiah. Dan ada yang bilang, 5 juta nggak ada yang lolos, Rp0 nggak ada yang lolos. Enggak, jawabannya ada kok yang lolos. Kalau presentasinya berapa kurang tahu, tetapi pasti ada yang lolos, dan emang ada yang lolos gitu. Bahkan ada juga kok yang milih 20 juta, 15 juta tapi nggak lolos. Jadi memang semua balik ke indikator utama, yaitu penilaian kayak skor kalian ataupun rapor kalian. Itu yang paling penting, bukan uang pangkalnya. Uang pangkal mungkin lebih ke faktor kedua, ketiga, dan berikut-berikutnya. Jadi uang pangkal menurut aku kurang berpengaruh, tapi kalau kalian memang mau taruh yang tinggi, it's okay, itu hak kalian. Jadi itu ya, itu tanggapanku untuk pilihan uang pangkal. Nah, terus kalau daftar SMUNY apa bisa pakai KIPK? Nah, ini penting juga. Apakah UNY bisa menggunakan KIPK? Jadi aku kemarin beberapa bulan lalu pernah email kontak PMB UNY, dan mereka membalas seperti ini. Kepada yang terhormat Patut Oliver, mohon maaf, pendaftaran SMUNY tidak dapat menggunakan KIPK.
Terima kasih telah menghubungi Helpdesk UNY. Jadi unfortunately, emang dari bertahun-tahun lalu juga mereka tidak menerima yang namanya KIPK. Jadi KIPK tidak berlaku di seleksi mandiri UNY. Jadi ya udah, kalau kalian memang menggunakan KIPK tidak bisa mendaftar SNM UNY, kalian harus bayar full sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya begitulah UNY. Oh ya, tapi tenang aja, karena kalau di PTN manapun itu, salah satunya UNY juga memiliki banyak beasiswa yang bisa kalian apply. Jadi pastinya kalau kalian udah jadi mahasiswa, nanti tinggal apply, cari aja beasiswa dan coba apply, kali aja lolos. Karena banyak banget beasiswa bertebaran di PTN. Terus aku coba lagi nih ya, ada pertanyaan sertif SMUE-nya gimana Kak? Nah, untuk sertif SMUE ini tadi udah aku jelasin ya, bahwa yang dipergunakan adalah selama kalian SMA, dan dilihat juga kalian daftarnya di jalur apa nih. Kalau kayak prestasi unggul, kalian boleh lampirin sertifikat apapun itu. Tapi kalau kayak kalian pilih talent scouting, itu kalian wajib minimal juara 1, 2, 3. Atau enggak kalau kalian yang prestasi olahraga unggul, nah itu kalian wajib melampirkan sertifikatnya yang dari KONI ataupun surat lampiran pengajuan dari KONI setempat. Kayak gitu untuk sertifikat SMUN besok. Dan yang terakhir nih mungkin ya, pembagian kuota untuk jalur SM gimana Kak? Mungkin kalau kalian lihat di PMB UNY itu tertulis SMUN ini kuotanya misalkan 40 untuk prodi ini. Jadi misalkan 40 nih, itu terbagi untuk 7 jalur tersebut. Tetapi untuk pembagiannya berapa itu aku nggak bisa memberikan informasi karena cuman pihak UNY yang tahu berapa porsinya untuk masing-masing tiap jalur. Ya jadi emang play aja sebisa kalian, ntar nyantolnya di mana, kurang lebih kayak gitu. Jadi guys, mungkin segitu aja video informasi yang bisa aku sampaikan terkait seleksi mandiri UNY tahun 2021, dan juga beberapa Q&A ataupun frequently asked question yang bisa aku jawab seputar pertanyaan tentang SMUNY tahun ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga juga kalian bisa mengupayakan dan mengoptimalkan usaha kalian agar kalian bisa lolos di SMUNY tahun ini dan bisa menjadi calon mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan kalau kalian masih pengen tanya-tanya lebih lanjut ataupun konsultasi, kan juga bisa langsung DM aja Instagramku di @patutoliver. Dan kalian juga bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah sini. Good luck buat kalian semua. Aku Patut Oliver. See you on my next video. And bye-bye.